Halo Bryce, selamat datang lagi di M3D ID, gue Marion. Jadi sebentar lagi itu iPhone 15 akan segera rilis, tapi gue yakin banyak di antara kalian yang sementara siap-siap dan nabung untuk beli iPhone seri di bawahnya. Jadi di video kali ini gue pengen berikan rekomendasi dari budget yang kalian miliki. Nah, klasifikasi yang pertama adalah buat kalian yang punya budget mungkin pas-pasan kurang dari 6 juta. Kemudian klasifikasi yang kedua buat kalian yang punya budget sedang 6-8 juta. Kemudian klasifikasi yang ketiga mungkin punya budget yang lumayan 8-10 juta. Dan klasifikasi yang terakhir, klasifikasi yang keempat buat kalian yang punya budget lebih dari 10 juta tapi lebihnya nggak banyak. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya budget pas-pasan kurang dari 6 juta, itu cocoknya kalian beli iPhone berapa? Nah, buat kalian yang punya budget pas-pasan kurang dari 6 juta, sebenarnya jujur memang pilihannya cukup terbatas. Pilihan kalian itu ada di iPhone XR, XS, dan juga iPhone 11. Untuk iPhone XR sendiri, di update terakhir harga di Agustus 2023, itu yang XI box itu dijual di harga 5,5 jutaan. Cuma memang iPhone XR ini kan udah dari tahun 2012 ya, jadi pastikan kalau kalian beli second atau beli bekas, pastikan kalian dapat unit yang memang masih original. Kalian tuh harus cari baterai, kemudian LCD, dan part-part yang penting itu kalau bisa cari betul-betul dan pastikan semuanya itu masih original biar kalian pakai untuk jangka panjang itu tetap aman. Nah, sebenarnya di budget kurang dari 6 juta memang kalian bisa dapat iPhone 11 sebenarnya. Cuman memang ini adalah pilihan yang berisiko karena iPhone 11 yang 64GB yang garansi Inter itu dijual di harga 5 jutaan. Sementara yang 128GB itu di harga 5,5 jutaan. Tapi ingat, kalian bisa dapat dengan budget kurang dari 6 juta tapi itu garansi internasional. Kalian tahu sendiri risiko dari garansi Inter adalah risiko blokir email. Jadi kalau misalnya kalian beli atau punya budget kurang dari 6 juta, kalian pengen ambil iPhone 11, tapi pilihan risikonya adalah garansi Inter dan blokir email. Jadi iPhone XR ini sebenarnya masih menjadi pilihan yang cukup bijak buat kalian yang ingin membeli iPhone bekas di tahun 2023 ini. Nggak usah paksakan beli seri di atasnya jika budget tidak mencukupi. iPhone XR ini masih dapat diandalkan kok untuk penggunaan sosial media dan gaming di tahun 2023 ini. Oke, berikutnya untuk chipset. Jadi iPhone XR ini menggunakan chipset A12 Bionic ya. Nah, bisa kalian lihat di sini skor Geekbench dan skor Antutunya. Untuk single core dan multi core-nya, kemudian skor Antutunya juga itu masih berada di atas iPhone 8 Plus dan masih di bawah iPhone XS. Jadi secara performa sebenarnya iPhone XR ini masih oke banget. Dari sisi performa gaming juga bisa dilihat di beberapa footage atau beberapa video. Kalian bisa lihat bahwa iPhone XR ini masih nyaman banget dipakai untuk bermain game seperti PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends atau Genshin Impact. Untuk kamera, iPhone XR ini masih oke banget loh buat dipakai di sosial media. Kemudian kalau memang kalian penggunaannya hanya untuk posting foto di media sosial, sebenarnya iPhone XR ini masih dapat diandalkan kok di tahun 2023 ini. Kelemahan kamera dari iPhone XR ini adalah minus atau nggak ada kamera ultrawide. Jadi kalau memang kalian pengen dapat kamera ultrawide, ya sebaiknya kalian nabung lagi untuk membeli iPhone 11. Buat kalian yang punya budget 6-8 juta, di sini kalian itu punya pilihan yang lebih banyak. Kalian itu bisa pilih beli iPhone 11 yang baru, atau kalian beli yang XI box, atau iPhone XR atau XS Max yang storage-nya itu di 128GB ke atas. Untuk iPhone 11 yang baru sendiri, itu yang 64GB resmi iBox atau Digimap, itu harga di bulan Agustus ini di harga 7 juta. Sementara iPhone 11 yang 128GB untuk yang XI box itu dijual di kisaran harga 7,9 sampai 8 jutaan. Kemudian untuk pilihan alternatifnya di budget segini itu kalian bisa dapat iPhone XR XI box yang 128GB di kisaran 6,5 sampai 7 jutaan. Sementara yang XI box ada juga iPhone XS yang sudah storage-nya itu 256GB, XI box itu di kisaran 6,5 sampai 7 jutaan. Sementara untuk iPhone XS Max yang 128GB XI box itu di kisaran harga 6,5 sampai 7 jutaan juga. Dari sisi harga ini memang harganya bisa dibilang perbedaannya itu tipis-tipis, cuma memang bedanya antara iPhone 11 new itu kalian dapat storage yang kecil yang hanya 64GB. Tapi kalau kalian mau ambil yang bekas, kalian bisa pilih yang XR, XS
atau XS Max yang kalian dapat storage-nya itu minimal di 128GB. Jadi memang pilihannya kalian dapat yang baru iPhone 11 tapi storage-nya 64GB, atau kalian cari seri yang bekas tapi dapat storage yang lebih besar tapi serinya lebih lama. Itu ya dilema juga sih kayaknya ya. Jadi bisa dibilang memang budget segini itu kalian tinggal pilih mau yang new atau yang second iBox. Storage-nya juga pengen yang berapa, tapi paling aman memang kalau dibilang ya di tahun 2023 itu punya iPhone sebaiknya minimal punya storage 128GB. Kalau mau lega ya memang di 256GB. Cuman apa ya? Karena memang kan aplikasi-aplikasi sekarang itu kan lumayan besar makan storage. Belum lagi kalau yang hobi foto-foto, bikin video, kemudian apalagi yang hobi main game, cukup banyak memakan storage. Jadi pasti akan banyak yang bingung ya, kalau kalian punya budget 6-8 juta, pasti kalian akan bingung mau ambil iPhone 11 new, tapi cuma 64GB. Tapi kalau menurut gue sih, kalau gue sih lebih milih storage 128GB, dan gue cari mungkin iPhone 11 bekas yang masih masuk di budget 6-8 juta rupiah. Tapi balik lagi, semua pilihan itu ada pada kalian. Tapi coba kalian kasih komentar kalau kalian punya budget 6-8 juta rupiah, kalian pilih new yang 64GB atau kalian pilih yang bekas tapi dapat 128GB. Nah, di budget 6-8 juta rupiah ini ada juga pilihan beresikonya. Ya, seperti biasa, pilihan beresikonya itu kalian bisa dapat iPhone 11 Pro yang 64GB di harga 6 juta ya, 5,8 lah sampai 6 juta, atau iPhone 11 Pro Max yang 64GB di harga 7 jutaan. Ya, tapi itu yang bekas ya, dan seperti biasa resikonya adalah blokir email karena garansi Inter. Ya, kalian pintar-pintar milih, siapa tahu dapat garansi Inter di budget 6-8 juta yang sudah terdaftar di Bea Cukai. Kemudian untuk chipset, jadi sudah jelas ya, semua iPhone seri 10 atau 10R, 10S, kemudian 10S Max, itu chipsetnya kan A12 Bionic. Udah pasti performanya akan sama aja dengan iPhone 10R yang tadi gue bahas di budget kurang dari 6 juta. Mungkin akan ada peningkatan sedikit performa di iPhone 11 karena sudah menggunakan chipset A13, karena secara A13 itu kan lebih baru daripada 12, sudah pasti performa gamingnya itu akan lebih baik dibandingkan dengan A12. Jadi selain performa gaming, kemudian kualitas kamera juga itu mengalami peningkatan yang cukup bagus di iPhone 11. Kalau gue jadi kalian punya budget 6-8 juta, memang terus terang gue akan milih iPhone 11 yang 128GB X iBox daripada gue ambil iPhone 11 64GB yang new. Kenapa? Karena menurut gue 64GB itu kalian kalau sudah pakai iPhone, sekarang gue ini pakai 12 Pro Max yang 128GB ya. Percayalah ya, yang 128GB ini aja udah mepet banget, apalagi kalian beli yang hanya 64GB. Pasti belum apa-apa install aplikasi atau simpan foto dan video, udah full. Tapi kalau itu gue ya. Nah, kalau menurut pendapat kalian seperti apa? Coba kalau misalnya kalian punya budget 6-8 juta, coba tulis deh di kolom komentar. Kalian pilih iPhone 11 yang 128GB tapi bekas, atau pilih iPhone 11 baru yang cuman dapat 64GB. Oke, berikutnya buat kalian yang punya budget 8-10 juta. Nah, memang di budget 8-10 juta ini terus terang pilihannya kalian itu cukup banyak ya. Jadi di budget segini kalian bisa pilih iPhone 11 yang baru, atau kalian bisa cari iPhone 12 series yang bekas. Untuk iPhone 11 yang baru yang 128GB itu harganya di kisaran 8,7 sampai 9 juta di bulan Agustus ini. Tapi kalau kalian nonton video ini mungkin sudah di bulan depan, bisa saja harganya turun juga ya. Nah, iPhone 12 biasa yang X iBox yang 64GB itu di kisaran harga 8,5 sampai 9 juta. Sementara iPhone 12 X iBox yang 128GB itu kisaran harganya di 9,5 sampai 10 juta. Sementara untuk pilihan alternatifnya itu kalian bisa ambil iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max yang X iBox ya, yang 64GB atau 128GB di kisaran harga 9,5 sampai 10 jutaan. Dan seperti biasa, pilihan berisikonya kalian dapat iPhone 11 Pro Max atau iPhone 12 Pro atau bahkan iPhone 12 Pro Max yang garansi Inter yang sudah mulai dijual di harga sekitar 10 juta. Tapi seperti biasa, resikonya email blokir email. Kemudian untuk chipset ya jelas ya, di sini iPhone 12 itu akan sangat unggul di
di pilihan yang ada ya, karena udah pakai A14 Bionic. Tentu saja performanya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan iPhone 11 yang masih pakai A13. Kemudian untuk kamera, kalau untuk kamera menurut gue iPhone 11 dan 12 itu nggak begitu beda jauh. Kalau kebutuhan kalian hanya posting di sosial media, buat video di Reels, IG, TikTok, iPhone 11 atau iPhone 12 itu masih lancar jaya. Jadi nggak perlu khawatir, kualitasnya masih oke punya. Nah, untuk performa gaming ya seperti yang tadi gue bilang, kalau iPhone 11 saja di pembahasan sebelumnya itu masih enak banget buat main game, apalagi di iPhone 12 kan ya. Nah, seandainya gue ada di posisi ini punya budget 8-10 juta, gue akan pilih iPhone 12 X iBox yang 128GB. Kenapa? Yang pertama ya jelas chipsetnya yang paling baru A14, kemudian yang kedua iPhone 12 itu sudah support jaringan 5G. Jadi dengan support jaringan 5G ini, kalau kalian ada di kota-kota besar yang sudah support 5G, nah kalian bisa memaksimalkan atau bisa menggunakan jaringan 5G pada iPhone 12 yang kalian miliki. Oke, klasifikasi terakhir buat kalian yang punya budget lebih dari 10 juta tapi lebihnya nggak banyak. Nah, memang untuk budget 10 juta ke atas sedikit, ini terus terang memang pilihannya juga cukup banyak. Kalian bisa dapat iPhone 12 iBox yang 64GB atau 128GB di range harga 10,5 hingga mungkin 11 jutaan ya, 11 sampai 12 juta. Atau kalian dapat iPhone 13 yang 128GB di range harga 12 sampai 13 jutaan. Kalau ditanya pilihan terbaik yang mana, ya jelas iPhone 13 karena chipsetnya lebih baru, ya performanya itu jelas lebih baik dibandingkan dengan iPhone 12 series. Tapi memang budget 10 sampai 12 juta, kalau menurut gue sih memang dilema juga sih mau ambil iPhone 12 atau iPhone 13, karena terus terang di budget kalau misalnya kalian sudah punya budget sampai 12 juta, menurut gue sih ya ini budget yang tanggung ya, atau bisa dibilang budget yang mending ya, mending nama 4 juta kalian udah dapat iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max. Tapi ya itu balik lagi, itu preferensi kalian. Kalau ada orang yang mungkin budgetnya cukup nggak apa-apa, tapi kalau memang budgetnya 12 juta udah mepet banget atau 13 juta udah mepet banget, ya pilihan terbaiknya ada di iPhone 12 atau iPhone 13. Tapi kalau menurut kalian gimana ya, silahkan coba kalian tulis di kolom komentar. So, itu aja penjelasan yang bisa gue berikan buat kalian. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar biar kita sharing. Kira-kira kalau kalian punya budget berapa gitu ya, cocoknya ambil iPhone berapa di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3DID karena kita menuju 2000 subscriber sebagai bentuk dukungan agar kita terus semangat buat video-video yang bermanfaat buat kalian. Thank you.